Salam Bapak Ibu, jumpa dengan saya. Kali ini saya sangat diberkati dengan kesaksian hambanya Pastor Andi Simon ketika mereka mau membeli gedung YHS yang mereka saat ini pakai untuk beribadah dan juga melayani orang-orang yang sakit. Di sana dipaparkan oleh beliau, biayanya cukup besar, tetapi dengan mereka berdoa, berpuasa, maka pertolongan Tuhan pun nyata mereka alami. Saya teringat satu firman Tuhan dalam Matius 17, ada seseorang datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, saya sudah datang kepada murid-muridmu membawa anak saya yang sakit ini." Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Bawalah anakmu ke sini." Yesus pun menghardik anak itu. Maka setan yang ada di dalam diri anak ini pun keluar. Akhirnya anak ini pun sembuh pulih secara total. Dan saya teringat juga kisah yang ada di dalam Ester ketika bangsa Israel mau dimusnahkan oleh Haman. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka berdoa, berpuasa, semua bangsa Israel, dan keajaiban pun boleh terjadi. Yang tadinya bangsa Israel mau dimusnahkan oleh Haman, tetapi sebaliknya Haman dan keluarganya, cucu anaknya semua dimusnahkan. Karena ada apa? Ada doa, puasa. Artinya saya mau katakan betapa besar kuasa dari doa dan puasa itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ada pergumulan kita, ada masalah kita, jangan kecut dan tawar hati, berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan. Maka hal yang besar Tuhan boleh sanggup lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya dapatkan adalah Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu." Artinya kita meminta, ada inisiatif dari diri kita sebagai orang percaya, tidak menunggu keajaiban ataupun mujizat saja Bapak Ibu. Beriman tidak seperti itu, tetapi sebagai orang percaya Tuhan kasih kita tangan, kasih kaki, kasih otak pikiran untuk kita bekerja, berupaya sambil kita berdoa. Maka Tuhan pun membukakan jalan lebar luas jalan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah lebih dari apa yang kamu doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan kepadamu. Itu terambil dalam Efesus 3 ayat 20. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kecut dan tawar hati. Apapun persoalan kita, tonton video ini sampai selesai. Saya percaya saya diberkati, Bapak Ibu yang menonton pun diberkati. Apapun masalahmu, baik ekonomimu, baik pekerjaanmu, baik keluargamu, Tuhan sanggup kerjakan, Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang berteriak, berdoa, memohon keajaiban Tuhan, Tuhan pun sanggup menolong, melepaskan, membebaskan kita dari masalah, dari pergumulan, dari sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, itu yang harus kita percayai. Amin Bapak Ibu, tonton video ini sampai selesai, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, sepanjang bulan ini kita bicara soal influencing the children. Kalau saudara melihat dalam Markus pasal 10 ayat 14, firman Tuhan berkata di sana, Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang-orang banyak waktu itu, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah halangi mereka. Biarlah mereka datang kepada aku, supaya aku memberkati mereka." Saudara, Tuhan sayang kepada setiap kita. Tuhan mencintai setiap kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dalam cinta Tuhan, Tuhan gak pernah lihat manusia itu gagal. Tuhan lihat manusia selalu berhasil, selalu kuat, selalu tough, selalu mampu menang bersama Dia. Saudara, kalau hari kemarin engkau pernah gagal, percayalah, itu bukan saudara. Karena dalam diri saudara ada roh Tuhan yang membuat engkau setiap hari berhasil. Kalau engkau pernah gagal kemarin, itulah proses pembelajaran saudara sebagai manusia yang berjalan setiap hari menuju pada kesempurnaan ilahi. Siapa yang percaya, katakan amin. Saudara, saya terlahir di kota ini. Saya terlahir dalam kondisi di mana papa saya menolak saya. Dan ketika saya lahir, saudara-saudaraku sekalian,
Dari dalam kandungan mama saya, papa saya pergi dengan wanita lain. Secara figur saya adalah anak yang tertolak. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik, tidak pernah menolak kita anak-anaknya. Sekalipun sepanjang jalan hidup saya banyak mengalami hal yang tidak baik. Separuh hidup saya ada di penjara, saudaraku sekalian. Saya terlibat narkoba dan kejahatan yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mencintai saya, anak-anaknya. Bukan karena saya baik dahulu, tetapi karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia menerima saya dan saudara apa adanya. Dia mencurahkan kasih-Nya dengan tidak memandang muka. Karena Dia adalah Bapa yang sangat sempurna, yang mengerti. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara, hingga suatu kali ketika Tuhan tangkap saya di Jakarta, yang dimana hari itu harusnya saya meninggal. Karena sahabat-sahabat saya kalau nggak di penjara, rumah sakit jiwa, di kuburan. Tapi sekali lagi, Tuhan sayang anak-anaknya. Sehingga ketika harus saya meninggal waktu itu, datanglah Dia dengan cahaya yang putih. Dia berkata, Andi Simon, maukah engkau ikut aku? Saya berkata, Tuhan, mana bisa Tuhan. Saya sampah masyarakat waktu itu. Saya tertolak dan hancur hidup saya. Badan saya dulu tak begini. Dulu kurus kering, saudara sekalian. Tapi Tuhan berkata, kamu mau atau tidak? Aku berkata, iya, aku mau. Seketika juga aku langsung bangun. Dan ketagihan saya berhenti. Kesukaan kecanduan rokok saya berhenti. Dan keinginan minum minuman keras berhenti. Dan sejak hari itu dari Jakarta, saya pulang ke kota Makassar tahun 99 sekian. Saya sekolah di tempat ini, di kota ini. Lalu saya belajar tahun 2000. Saya kasih hidup saya kepada Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saudara, singkatnya, awal tahun kemarin, ketika Tuhan percayakan saya mengembalakan pelayanan YHS di Balikpapan, saya percaya Tuhan itu baik. Saya percaya Dia adalah Bapa yang sangat luar biasa. Di dalam firman Tuhan, Markus 11:24 berkata, aku berkata kepada engkau, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, engkau sudah menerimanya. Saya percaya firman Tuhan. Ketika merintis pelayanan awal tahun kemarin, saudaraku, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, berkatilah pelayanan perintisan YHS Balikpapan. Minta tanah yang besar Tuhan. Minta lahan yang besar di kota ini. Tujuan kami satu, supaya banyak manusia datang menyembah Bapa di surga. Supaya mereka boleh berkumpul dan merasakan cinta kasih Bapa. Supaya di sana Tuhan, selain ada tempat umat-Mu menyembah Engkau, anak-anak menyembah Engkau, ada juga Tuhan panti asuhan. Itu kerinduan saya. Supaya apa? Lewat kehidupan saya, banyak anak-anak yang kalau lahir broken home, mereka juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan mereka. Saudara, secara matematika waktu itu kami belum punya dana membeli lahan. Sedikit profil di Balikpapan, pengembalaan kami merintis jemaat kurang lebih 100, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, pemuda dan pekerja. Tetapi saya percaya bahwa saya punya Bapa yang baik. Emas dan perak mungkin saya nggak punya, tapi saya punya Tuhan yang kaya. Saya mungkin nggak punya harta yang berlimpah, tapi saya punya iman dalam kasih karunia. Itu lebih daripada cukup untuk menolong kehidupan saya dalam pelayanan. Saudara sekalian, dan ketika saya mencari tanah itu, saya doa, saya mencari lahan itu. Dari sekian banyak, kami belum dapat, ada yang dapat, harganya kemahalan, ada yang jauh lain sebagainya. Saudara, dan ketika satu hari kami nggak dapat, awal bulan kami doa kemarin, saudaraku, kami nggak dapat. Dan suatu hari saya dituntun Tuhan pergi ke kuburan. Pikirku ke kuburan bahwasanya di kuburan itu banyak orang-orang Chinese yang masih punya ciong, masih punya filosofi bahwa itu kurang bagus begitu, saudara sekalian. Dan pikirku waktu itu, kalau tanah di kuburan itu bisa besar dan harganya murah. Dan saudara, ternyata apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan itu. Sampai di tanah kuburan di kota Balikpapan kedua setengah, justru Tuhan mengajar sesuatu kepada saya. Saya menangis di sana. Saya berkata, Tuhan, sedangkan jenazah saja Engkau berikan tanah untuk baringkan kepalanya.
masakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa Sang Pencipta. Langit adalah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Aku percaya kami minta lahan bukan untuk kebutuhan kami. Kami minta lahan supaya berkumpul anak-anak-Mu pagi, siang, sore, malam menyembah Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Dan saudara, ketika saya kembali dalam pelayanan, suatu hari saya jogging di satu sore di sebuah pusat kota. Saya melihat sebuah lahan yang besar sekali. Mungkin sambil bisa ditayangkan, saudara bisa melihat. Saudara, ini yang saya lihat pertama kali. Lebarnya sekitar 35, panjangnya ke belakang 50 dan membesar. Kurang lebih sekitar 2000 meter persegi di tengah kota, di pinggir jalan, saudara sekalian. Dan saya terbelalak depan pagarnya seperti saya orang yang sedang begitu haus akan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, seandainya tanah ini Engkau berikan kepada kami, YHS Balikpapan, maka alangkah mulianya orang-orang akan datang menyembah Engkau Tuhan. Karena Tuhan hidup. Tuhan bukan ilusi, Tuhan bukan perasaan, Tuhan itu hidup. Dia bisa berbicara di hati anak-anaknya. Dan dia berkata, I will. Aku mau. Maka sekalipun matematika dana kami belum punya kesanggupan untuk itu. Tetapi saya percaya Dia Tuhan, Bapa Yahweh Jireh, yang menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Saudara, maka saya menelpon pemiliknya. Saudara, dan saya berkata, saya mau beli tanahnya ibu. Ternyata beliau adalah Ibu Haja, bernama Haja Islamiyah. Saudara, di belakang lahan ini ada masjid besar dan nama yang sama dengan pemiliknya Ibu Haja. Dan suaminya adalah orang baru, Pak Haji disegani di kota itu. Saya telepon dan saya berkata, dari mana asalnya? Dari Baru. Oh, saya dari Sulawesi. Pak, Bu Haji, kasih itu tanah buat saya, Kodong. Ku suka sekali. Mau ku pakai untuk ibadah di sana. Apa dia bilang? Ya sudah, saya boleh jual. Dia buka satu nilai yang sangat besar sekali, pantas. Karena di sana harga pasar memang sangat tinggi sekali. Dan saudara, akhirnya saya tawar serendah-rendahnya. Dan salah satu jurus pamungkas dalam pelayanan adalah ketika ada hal besar yang saya mau dapat dari Tuhan, saya doa dan puasa. Ada jenis-jenis khusus dalam hidup ini yang Tuhan katakan engkau bisa masuk dalam dimensi roh yang lebih tebal lagi kalau engkau doa dan puasa. Lalu saya tawar saudaraku dengan serendah-rendahnya, kami deal sebuah nilai 4,4 miliar. Saudara-saudara sekalian, ketika deal dia berkata, kapan dibayar? Saya berkata, secepatnya. Saya tunggu transferan. Dari mana? Dalam hatiku, dari surga. Saudara punya uang banyak, saya juga banyak. Dari mana? Dari surga. Kalau antar bank saja biasanya 2 hari masa transfernya. Dari surga biasanya bisa 2 hari, bisa lebih cepat, bisa kadang-kadang tunggu sebentar. Percaya Tuhan pasti berikan. Dan saudara-saudara sekalian, maka saya bersama istri, kami doa dan puasa. 1 minggu belum terjadi apa-apa. Hingga suatu hari, saya berkata istri saya, sayang, kita cari bank. Nah ini mulai. Kita cari bank. Lalu saya mulai survei bank swasta di Indonesia. Ada satu bank yang katanya paling kecil bunganya. Ya. Lalu saya ini dengan percaya diri. Memang kadang-kadang waktu kita punya iman dari Tuhan, itu seolah-olah orang bilang konyol dan agak gila. Tetapi sekali lagi bahwasanya, kalau saudara percaya Tuhan, dunia berkata gila, tetapi bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya dengan percaya diri sampai ke sebuah bank dan saya berkata, saya mau kredit 4,4 miliar. Wow, Bapak siapa? KTP saya, pekerjaan pendeta. Ini KTP saya pendeta. Wow, buat apa? Mau bangun gereja. Wow. Pak, maaf ya, dari awal sampai sekarang, bank tidak pernah memberikan kredit kepada pendeta, apalagi fungsinya bangun rumah ibadah, gereja. Karena kalau macet, Pak, repot naginya. Nagih ke siapa, Pak? Saya berkata, panggil pimpinanmu.
Pak, percayalah, pasti nggak dikasih. Bapak punya rekening koran? Nggak punya. Punya pekerjaan bisnis PT? Nggak punya. Sumber dana? Saya pendeta, anak Tuhan Yesus. Nggak mungkin bohong. Iya Pak, kami percaya. Masalahnya bayarnya sumber dari mana? Saudara, maka saya berdiri, tertunduk, malu, dan saya pulang. Hari yang sama, pemilik telepon kepada saya. Pandi, iya Ibu Haji. Kapan kita bayar? Kalau betul-betul, Bu Haji, mau sekali tanah, kasih sama saya Bu Haji. Iya, bayar. Akhirnya terpojok, dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus telanjang. Sudah tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada pengharapan yang lain. Saya harus open saja, Bu Haji. Saya mau beli tanah kita, saya nggak niat nipu. Tapi saya nggak punya uang. Kita pongor-pongor kita ini. Kita mau bayar, bilang ternyata tidak bayar. Mau permainkan saya ya? Tidak, sedikit pun tidak ada niat permainkan. Ya sudah, kalau mau betul Pak Haji mau jual, bayar. Satu nilai keceplos dari mulut saya. Dan saya pikir nilai itu adalah nilai yang pasti dia tolak. Jauh dari harga 4,4 miliar. Saya berkata, saya bisa bayar. Berapa? Kapan? Saya hanya bisa bayar 650 juta. Benar saja, yang ada dia marah. Kita main-main. Sudah, kebetulan saudaraku Pak Hajinya, ini tayangkan fotonya Pak Haji. Saudara, Pak Hajinya ini orangnya sangat tegas. Beliau pengusaha tongkang dan batu bara di Kalimantan Timur. Dan sudah lihat wajahnya seperti itu. Wajahnya sangat tegas sekali. Orangnya sangat disegani. Tetapi kami berjumpa 2-3 kali. Tuhan menaruh kasih kepada dia. Sehingga ketika saya berbicara, Pak Andi. Dia jadi orang yang sangat lemah lembut waktu itu. Jadi saya berkata kepada Ibu Haji, sampaikan kepada beliau bahwa kasih tanah buat saya hanya punya uang segitu. Jangan aneh-aneh, yang ada Pak Haji marah. Sudah, saya tunggu kabar beta Ibu Haji. Benar saja. Selesai, sekian jam. Malam jam 9. Telepon bunyi. Dan saudara, saya angkat. Pak Haji, iya Bu Haji. Masa aku kasih tau Pak Haji bahwa itu tanah yang di pinggir jalan di Marta Dinata di Balikpapan, mau nak beli Pak Andi dengan nilai seperti itu? Maaf Bu Haji, maaf. Jikalau saya perkataan saya salah, maaf Bu Haji, tidak ada maksud demikian. Mohon maaf Pak Haji, jangan marah. Itu saya heran juga. Kenapa? Waktu saya bilang gitu, harusnya kan Pak Haji marah. Oh ya, maaf ya. Tetapi apa yang Pak Haji katakan? Kasih itu tanah buat Pak Andi.